Memang kadang kita tidak sadari dalam hidup ini, kita sering menzalimi orang. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah menzalimi orang lain. Menzalimi orang itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, menzalimi orang dalam bentuk ucapan. Mungkin fisiknya kita tidak lukai. Tetapi ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, membuat hati mereka tersinggung, membuat mereka merasa terhina, maka mereka merasa terzalimi. Akibat dari perbuatan kita, lantas mereka juga mendoakan, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun da'watum mustajabalatun la syakka fihinna da'watul walidi liwaladi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulukun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan pada mukaddimah tadi, Rasulullah bersabda, salasatun da'watum mustajabalatun. Ada 3 orang apabila dia berdoa, doanya mustajabalatun, langsung menggetarkan dan menembus arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doanya diijabah. Kenapa doanya diijabah? La syakka fihinna. Karena antara yang berdoa dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pemisah, sehingga doa-doa mereka langsung menembus dan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doanya diijabah. Siapa ketiga orang itu? Yang pertama, da'watul walidi liwaladi, yaitu doanya orang tua kepada anak. Oleh karena itu apabila orang tua mendoakan anaknya sukses, selamat, maka anak itu akan menjadi orang yang sukses dan selamat dalam hidupnya. Sebaliknya, apabila orang tua murka dan dia mendoakan anaknya menjadi manusia yang gagal, manusia yang celaka, maka anak itu akan mengalami kegagalan dan bahkan bisa celaka di dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, bagaimanapun marahnya kita kepada anak, bagaimanapun nakalnya itu anak, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang sifatnya menghardi kepada anak. Kenapa? Karena ucapan orang tua adalah menjadi doa bagi anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wada'watul musafir, yaitu doanya orang-orang musafir. Orang yang dalam perjalanan, apabila dia kehabisan bekal, lantas dia singgah di rumah kita, kemudian kita menerima mereka dengan baik, lalu tas memenuhi apa yang diinginkan, memenuhi permintaannya. Kita berikan dia sesuap nasi, kita berikan dia segelas air. Maka setelah mereka meminum air itu, menikmati nasi itu, lantas dia berucap alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah dari seorang musafir itu akan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang dia doakan untuk kita, maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bagi bapak dan ibu sekalian, apabila ada orang yang singgah di rumah kita, apabila dia musafir, maka hendaklah kita menerima mereka dengan baik. Kita penuhi keinginannya. Apabila mereka membutuhkan bantuan dari kita, maka kita berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga,
orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wada'watul mazlum, yaitu orang-orang yang teraniaya di dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu berhati-hatilah kita dalam hidup ini. Jangan sampai kita menganiaya dan menzalimi orang lain. Apalagi orang itu memang sudah dalam posisi teraniaya dan terzalimi. Karena apabila kita zalimi mereka, kita aniaya mereka, lantas penzaliman dan penganiayaan itu mereka tidak terima. Lantas melukai hati mereka, menyakiti hati mereka. Lantas mereka menengadahkan kedua belah tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apapun doa yang dia panjatkan kepada Allah, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka merasa benci, merasa sakit hati, lantas dia mendoakan kita untuk celaka, maka celakalah di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Memang kadang kita tidak sadari dalam hidup ini, kita sering menzalimi orang. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita sudah menzalimi orang lain. Menzalimi orang itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, menzalimi orang dalam bentuk ucapan. Mungkin fisiknya kita tidak lukai. Tetapi ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita, membuat hati mereka tersinggung, membuat hati mereka sakit, membuat mereka merasa terhina, maka mereka merasa terzalimi. Yang kedua, kita menzalimi dalam bentuk fisik. Kita menganiaya mereka, kita memukul mereka, kita melukai fisik mereka, sehingga bahkan bisa mereka menjadi orang-orang yang cacat. Apabila mereka mengalami hal yang semacam ini, akibat dari perbuatan kita, lantas mereka juga mendoakan, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, kita menzalimi orang dalam bentuk perilaku. Mungkin kita tidak menganiaya mereka fisiknya. Mungkin mereka kita tidak singgung perasaannya. Tetapi perilaku kita sudah menzalimi mereka. Misalnya contohnya, kita memberikan sumbangan kepada mereka. Tetapi diikuti dengan ucapan-ucapan dan perilaku yang tidak pantas. Yang membuat mereka merasa terhina dengan pemberian kita. Sehingga mereka merasa terzalimi. Maka mereka apabila dia berdoa kepada Allah, doanya akan diijabah oleh Allah. Karena doanya menembus dan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hatilah dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita menzalimi, menganiaya orang-orang yang memang dalam posisi sudah terzaniaya dan terzalimi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.